Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu. Pada video kali ini kembali kami akan mengupdate informasi yang mendesak. Tentu saja ini ditujukan kepada semua rekan-rekan honorer. Kita semua tentu saja diminta menyiapkan data segera karena BKD tetapkan akan menutup pendaftaran maksimal sampai akhir Agustus. Dan kita akan cek bagaimana dengan rekan-rekan yang honorer yang mendapatkan SK dari hanya kepala sekolah. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, proses pendataan rekan-rekan honorer yang sudah diwajibkan oleh PAN-RB ini sepertinya sangat mendesak dan harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, yakni dari data PAN-RB itu adalah tanggal 30 September. Namun tentu saja tanggal 30 September itu adalah data dari BKD ke BKN. Dan tentu saja kita yang sebagai honorer harus menerima dan mengumpulkan data sebelum sampai tanggal 30 September. Dan kita dapati bahwa banyak sudah surat edaran yang disampaikan oleh BKD masing-masing ke setiap OPD ataupun ke setiap sekolah, itu pendataan paling lambat sampai 30 September. Berikut kita akan lihat beberapa surat yang sudah diedarkan oleh Pemda Bapak Ibu, dan kita akan lihat batas-batas waktu yang telah ditetapkan serta dokumen yang mesti Bapak Ibu miliki. Dan di sini kami penting sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali mendapatkan edaran dari Pemda masing-masing, tetap harus menyiapkan berkas-berkas berikut ini. Nanti kita simak satu persatu. Baik, sebelumnya kita coba lihat dulu satu persatu dari contoh Pemda yang sudah memberikan edaran kepada masing-masing OPD. Nah, di sini kita lihat pertama adalah berkaitan dengan edaran Pemda ini datangnya dari Kabupaten PD. Kabupaten PD di sini sudah menyampaikan edaran pendataan non ASN di lingkungan Kabupaten PD tahun 2022. Tentu saja ini berdasarkan surat PAN-RB nomor B1511. Nah, di sini Bapak Ibu tanggal yang sudah ditetapkan di sini adalah sampai tanggal 30 ya di sini ya. Paling lambat tanggal 30 Agustus 2022. Sehingga bagi Bapak Ibu yang memang sama sekali sampai saat ini belum mendapatkan edaran Pemda, wanti-wanti Bapak Ibu harus segera menyiapkan juga datanya meskipun Pemda belum mengedarkan edaran, karena bisa jadi waktu yang ditetapkan nanti itu sangat singkat sekali Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan lihat beberapa dokumen yang diminta. Kalau di sini nggak terlalu jelas ya Bapak Ibu. Kita akan lihat nanti beberapa surat lainnya yang pada prinsipnya sama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lihat juga di wilayah lain, yaitu ini di Palembang ya. Di Palembang Bapak Ibu juga sudah menyampaikan pendataan tenaga non-ASN yang sudah disampaikan 5 Agustus 2022. Di sini kita lihat ada 4 berkas. Pertama adalah ijazah terakhir. Nah, bagi Bapak Ibu silakan siapkan ijazah terakhirnya. Ya, pastikan punya dan itu di-scan terlebih dahulu. Kemudian SK ataupun surat perintah kerja pengangkatan ya, SPK pengangkatan pertama sampai dengan Desember 2021. Artinya SK pertama sampai SK yang terakhir. Kemudian bukti pembayaran honorarium dan dari awal pengangkatan sampai Desember 2021. Ini yang agak sulit sedikit ya. Nah, tentu saja ini adalah akan melibatkan Dinas Pendidikan bagi guru dan melibatkan OPD masing-masing bagi rekan-rekan yang bekerja di OPD. Kemudian terakhir adalah mengisi daftar nama tenaga non-ASN sesuai dengan format yang dilampirkan oleh PAN-RB. Nah, ini salah satu contoh dari Palembang. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu surat yang lebih jelas. Ini contoh dari Batam ya. Contoh dari pemerintah Kota Batam di sini juga sudah menyampaikan edaran untuk pendataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam. Nah, di dalam surat yang disampaikan ini tentu saja isinya tidak jauh beda Bapak Ibu dengan surat PAN-RB, yaitu melakukan inventarisasi, kemudian menyampaikan data non-ASN dengan SPTJM, kemudian melakukan perekaman data sesuai dengan format. Nah, di sini langsung sesuai dengan format nih. Sesuai dengan format yang persis sama dengan apa yang diberikan oleh PAN-RB kepada PPK baik gubernur maupun bupati wali kota. Di sini ya sama persis. Jadi Bapak Ibu kita juga perlu mengisi ataupun mengetahui bagaimana cara pengisiannya. Nah, di sini nanti diminta untuk rekan-rekan yang berada di OPD ataupun di sekolah adalah mengirim berkas itu dalam bentuk hard copy dan soft copy. Nah, kemudian untuk Kota Batam ini sendiri sudah menetapkan paling lambat tanggal 23 Agustus 2022. Nah, kemudian kita lihat juga surat yang sama dari Kota Tanjung Pinang ya. Kota Tanjung Pinang juga sudah memberikan edaran kepada seluruh OPD ataupun juga termasuk guru-guru yang ada di sekolah. Ini lebih cepat lagi Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat pendataan itu
pada prinsipnya sama, itu dilakukan paling lambat tanggal 10 Agustus dan ini sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai tanggal 10 Agustus 2022. Kemudian kita lihat lagi untuk wilayah lainnya. Nah, ini sebagaimana pernah kami sampaikan kemarin dari salah satu Pemda. Di sini berkas yang harus dilengkapi pertama adalah, ya, kita lihat di sini berkasnya melampirkan fotokopi ijazah terakhir, sama ya. Melampirkan salinan kopi SK pertama dan SK terakhir yang sudah dilegalisir. Ini sama. Ini sama seperti tadi, namun di sini tidak menyebutkan melampirkan data gaji. Data gaji tidak ada di sini. Semoga saja Pemda Bapak Ibu tidak meminta draft daftar gaji dari awal sampai akhir karena itu agak sedikit rumit. Namun seperti biasa setelah mengisi data, ini soft copy dan hard copy-nya diminta untuk diantar langsung ke BKD ataupun BKP SDM. Nah, kemudian dengan berkenaan dengan cara pengisian ini Bapak Ibu, cara pengisian daftar nama non-ASN sesuai dengan format ini, penting sekali Bapak Ibu, kita harus mengetahui cara pengisiannya ini. Oleh karena itu beberapa Pemda, kita lihat sangat bagus sekali ini Bapak Ibu, seperti di Jawa Timur, ini sudah memberikan sosialisasi ya, sosialisasi pengisian data tenaga non-ASN. Ini sudah ada jadwalnya, Senin 15 Agustus 2022, besok ini Bapak Ibu. Artinya, kalau Bapak Ibu ingin melihat cara pengisiannya, silakan join ke Zoom meeting ini ya. Join ke Zoom meeting ini supaya Bapak Ibu tahu caranya. Walaupun Bapak Ibu tidak berada di wilayah Jawa Timur, tetapi Bapak Ibu bisa mengikuti link ini ya. Kita tidak terlalu jelas ini dapat nomornya 879, kita lihat ya, 879 1724 89 36 ya, sepertinya 36. Dengan passwordnya BKD Jatim ya, passwordnya BKD Jatim. Nah, silakan mungkin Bapak Ibu bisa, siapa tahu bisa masuk ke dalam akses ini untuk melihat caranya. Oh ya, di sini sudah, ya di sini juga ada Bapak Ibu, di sini juga ada, sama ya. Nah, ini lebih jelas 879 1724 kemudian 8996. Ini tanggal hari Senin 15 Agustus 2022, sesi kedua ya. Sini sesi kedua. Ini pukul 1 sampai pukul 5 sore, sedangkan yang ini tadi sesi pertama ya. Sesi pertama pukul 9 sampai pukul 11. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mengetahui caranya, setidaknya mungkin bisa login ke dalam link ya, link yang sudah diberikan BKD Jawa Timur. Siapa tahu bisa login dan Bapak Ibu bisa melihat cara pengisian berkas yang diinginkan oleh Pan RB. Kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana dengan tenaga tendik, kemudian juga rekan-rekan yang SK kepala sekolah. Nah, kita lihat informasi terkini untuk tenaga tendik. Ini langsung dapat dari informasi audiensi ya, audiensi dari tenaga tendik ke Pan RB. Nah, laporan pertemuan pengurus PTK NI, PTK Nasional Indonesia, ya ini pendidik dan tenaga pendidikan, ini organisasi dengan Pan RB. Bahwa pertama mereka menyampaikan informasi penyerahan data anggota yang terdaftar di website mereka PTKNI or ID ke Deputi ASN Pan RB. Ini hanya untuk anggota, tetapi tentu saja kita akan informasikan apa kebijakan untuk tendik ya. Yang kedua, diminta adanya pengangkatan tendik ya menjadi ASN supaya merujuk ke Dapodik juga. Kemudian jabatan penjaga sekolah dan tenaga kebersihan supaya dimasukkan ke jabatan P3K ASN juga. Karena sampai saat ini belum ada informasi terkait pengangkatan untuk tendik ini. Kemudian yang keempat, meminta Menpan RB mengontrol data yang masuk sesuai dengan surat edaran supaya tidak membengkak karena dikhawatirkan akan ada data siluman sehingga akan membengkak. Kemudian meminta kepada Pan RB supaya PTKNI ini menjadi pengawal data tendik yang masuk. Jika ada data siluman akan kami laporkan ke Inspektorat dan meneruskan ke Pan RB Deputi Hukum. Kemudian kami meminta kepada Menpan RB waktu 2 bulan untuk menambah jumlah anggota sampai akhir September supaya bisa disinkronkan dengan data BKN via BKD ataupun BKP SDM. Kemudian tanggapan dari Pan RB terkait laporan ini adalah Menpan RB meminta PTKNI ini supaya semua anggotanya harus terdaftar di Dapodik. Jadi artinya tidak juga siluman ya. Kemudian bagi yang belum terdaftar di Dapodik, meminta kepada operator supaya memasukkan namanya ke dalam Dapodik. Pastikan semua anggota PTKNI tendik agar mendaftarkan diri ke sekolah supaya didaftarkan ke BKPSDM paling lambat pertengahan September. Nah, ini pertengahan September. Setidaknya memang jangan sampai lewat dari September ya. Kemudian Menpan RB menunggu data yang masuk dulu
dari pendataan sesuai SE. Nah, ini ya. Mereka akan sharing lagi kepada organisasi PT KNI untuk melihat masalah-masalah yang muncul. Kemudian yang kelima, dengan adanya perkumpulan khusus PT KNI Tendik, maka Menpan RB akan mempertimbangkan perekrutan Tendik di tahun 2023 dengan mengusulkan ke Panselnas. Kemudian permintaan dari PT KNI kepada seluruh anggotanya agar daftarkan semua Tendik masuk ke dalam Dapodik. Kita akan meminta Kemdikbud agar merapikan data Dapodik khususnya untuk Tendik dan membuka peluang untuk mendaftar di Dapodik untuk masukkan anggota yang belum terdaftar di Dapodik. Ini untuk Tendik ya Bapak Ibu, informasinya bahwa walaupun Bapak Ibu mungkin tidak tergabung kepada PT KNI, intinya Bapak Ibu kan nanti akan didata oleh daerah masing-masing, pastikan Tendik juga masuk ke dalam Dapodik. Kemudian informasi bagaimana kepala sekolah Bapak Ibu ya. Yang SK kepala sekolah apakah bisa didata? Kita lihat informasinya di sini. Nah, informasi kita dapatkan dari jpnn.com ini BKD gencar sosialisasi pendataan honorer. Dokumen disalin dalam bentuk PDF apa saja. Nah, kita lihat juga tanggalnya di sini dan apakah untuk SK kepala sekolah dibenarkan. Badan Kepegawaian Daerah ataupun BKD di sejumlah wilayah gencar mensosialisasikan pendataan honorer di seluruh instansi agar menyiapkan data untuk pendataan ke aplikasi BKN. Ya, sosialisasi ini penting tentunya Bapak Ibu untuk bagaimana caranya kita mengisi data itu dengan baik dan benar. Ketua Forum Honorer Non Kategori 2, Radit Sutopo, mengungkapkan sejumlah daerah sudah melakukan sosialisasi terkait pendataan non-ASN. Menurut dia, hal itu supaya honorer yang memenuhi syarat masuk dalam pendataan. Saya mendapat laporan dari kawan-kawan pengurus, mereka sudah mendekati BKD dan mendapatkan informasi mengenai pendataan ini. Dia mencontohkan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, BKD sangat proaktif dengan melakukan sosialisasi SE Pan RB ini ke daerah-daerah. Beberapa poin utama yang disosialisasikan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga non-ASN yang bisa diusulkan atau diajukan adalah yang memiliki masa kerja paling rendah terhitung 1 Januari 2021 dan sampai sekarang masih aktif. Ya, ini benar sekali sesuai dengan edaran Pan RB 1 tahun sampai 30 Desember 2021. Kemudian honorer diminta menyiapkan SK asli dari awal pengangkatan sampai akhir tahun 2022. Ini benar ya. Ijazah asli terakhir ya, ijazah asli terakhir. Kemudian juga yang keempat, disiapkan KTP kartu keluarga asli. Ini walaupun nanti BKD Bapak Ibu tidak meminta, tapi siapkan saja. Kemudian daftar gaji. Nah, ini daftar gaji ternyata juga harus disiapkan meskipun ada beberapa Pemda tidak meminta daftar gaji. Lalu dari poin 2 sampai 5 itu di-scan dalam bentuk PDF. Lalu mengisi formulir blanko yang ada di masing-masing instansi. Batas akhir pengajuan sampai akhir Agustus 2022. Diinput ke sistem masing-masing instansi. Biarpun SK yang menandatangani dari kepala sekolah bisa juga diajukan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang SK-nya kepala sekolah tetap harus mengikuti juga pendataan ini sesuai dengan format yang sudah disampaikan. Contohnya di sini ya. Untuk SK kepala sekolah ini boleh nanti diisi penandatanganan SK-nya oleh kepala sekolah. Ada bagian yang memang tidak bisa diisi atau tidak tahu seperti kode. Kemudian apalagi itu jangan diisi, kosongkan saja. Tapi untuk mengisi data ini tentu saja Bapak Ibu harus menunggu dulu edaran dari BKD masing-masing. Namun Bapak Ibu bagi yang belum mendapatkan edaran tetap harus menyiapkan dulu data-datanya supaya tidak buru-buru saat nanti edaran itu muncul ke sekolah ataupun ke kantor Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pendataan tenaga non-ASN sesuai dengan edaran Pan RB di tahun 2022 ini agar kita semua masuk dalam pendataan Pan RB melalui aplikasi BKN yang semuanya kita harapkan bagi yang berusia di bawah 35 tahun akan tetap bisa mengikuti CPNS dan rekan-rekan yang di atas 35 tahun akan mendapatkan peluang menjadi SNP 3K. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.